Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar IPS dengan tema keadaan alam di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan keadaan alam Indonesia? Ya, jadi Indonesia memiliki keadaan alam yang sangat indah serta mempesona, sehingga menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke negara kita. Berbicara tentang kondisi fisik wilayah, ternyata kondisi fisik wilayah Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu kondisi geologi Indonesia, bentuk muka bumi, dan juga kondisi iklim Indonesia. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kondisi geologi Indonesia. Coba kalian perhatikan bentuk bumi kita. Ternyata bentuk bumi kita tidak bulat seutuhnya. Bumi kita terdiri atas lempengan-lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Jika dilihat menggunakan satelit, ternyata bumi kita itu bentuknya seperti jeruk purut. Jadi permukaannya tidak rata. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Tumbukan lempeng juga menyebabkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya, misalnya tsunami, longsor, dan lain sebagainya. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan peta sebaran gunung api di Indonesia. Sebagian gunung di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif. Bisa dilihat ya dari peta yang sudah saya sediakan. Di situ banyak sekali simbol gunung berwarna merah yang artinya banyak sekali gunung api di negara kita. Adapun ciri dari gunung berapi aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, dan material dari dalam gunung berapi. Misalnya di daerah kita atau yang dekat dengan daerah kita ini terdapat gunung api, contohnya Gunung Kelut yang ada di Kabupaten Kediri, kemudian Gunung Merapi yang ada di Jogja, dan masih banyak lagi gunung berapi yang ada di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya tenaga geologi yang berpengaruh terhadap kulit bumi. Adapun contoh dari bentuk-bentuk permukaan bumi diantaranya ada dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, pegunungan, ada juga pantai, kemudian laut, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang iklim di Indonesia. Letak astronomis Indonesia pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 BT menyebabkan Indonesia berada pada iklim tropis.
Adapun ciri-ciri dari iklim tropis diantaranya adalah memiliki curah hujan yang tinggi, menerima penyinaran matahari sepanjang tahun, banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi, dan juga memiliki hutan hujan tropis yang luas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Apa sih pengaruh angin muson terhadap musim di Indonesia? Jadi, pengaruhnya antara lain adalah yang ke-1 adalah angin muson barat menyebabkan musim hujan. Jadi, ketika di Indonesia terjadi musim hujan, angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis sehingga berubah arahnya menjadi angin barat atau disebut angin muson barat. Pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik telah membawa banyak uap air sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Yang kedua yaitu angin muson timur menyebabkan musim kemarau. Jadi, pada saat itu, angin muson dari benua Australia atau disebut angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Karena benua Australia yang sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak relatif sedikit mengandung uap air. Selain itu, udara tadi hanya melewati wilayah lautan yang sangat sempit antara Australia dan Indonesia, sehingga sedikit pula uap yang dikandungnya. Pada saat itulah di Indonesia terjadi musim kemarau. Tahukah kamu, pemanfaatan angin muson sebenarnya telah dimanfaatkan sejak zaman nenek moyang kita. Jadi, pola angin muson yang bergerak ke wilayah Indonesia dimanfaatkan oleh nenek moyang kita untuk melakukan perpindahan atau migrasi dari Asia ke berbagai wilayah di Indonesia. Pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.